Ya, tidak boleh dibebankan semuanya karena 0 dibagi berapa nanti pembandingnya. Ya, pokoknya yang boleh hanya sebatas 1:4. Karena itu kita menganut prinsip kesehatan perusahaan. Perusahaan yang sehat maksimal hutangnya itu 4 kali dari equity. Modal ditambah laba ditahan. Gitu ya. Dan itu diatur di PMK-nya. Saya lupa PMK berapanya. Nanti kita cek. Oke, nomor 7 kita skip. Kita balik ke nomor 8. Dalam biaya reparasi, termasuk biaya reparasi kendaraan sedan dinas direksi 25 juta. Nah, kalau ini masih pakai dinas ya, tapi bentuk mobilnya sedan. Maka sesuai ketentuan SE, kita koreksi hanya 50%. Perawatan, penyusutan itu 50%. Untuk kendaraan dinas berbentuk sedan. Jadi yang boleh dibebankan hanya 12.500.000. Ini di kolom biaya reparasi. Kita koreksi 12.500.000. Cek reparasi ya. Koreksi positif 12.500.000. Masuk ke mana, Pak? 5L lainnya. Oke. Lanjut, catatan berikutnya. Catatan ke-9. Dalam biaya riset, terdapat keperluan biaya riset yang dilakukan di luar negeri. 250 juta. Nah, jadi catatan kolom saya kan, riset di Indonesia oke, dibebankan seluruhnya. Kalau di luar negeri, kita koreksi positif. Maka kita koreksi positif 250 juta. Walaupun secara dokumentasi semuanya sudah dibebankan atau keluar benar-benar duitnya. Tapi ketika risetnya di luar negeri, kita koreksi positif. Inilah fungsi dari pajak regulator ya, biar mengembangkan produk dalam negeri katanya. Riset, ini ada 510 juta, kita koreksi 250 juta. Ya. 5 mana Pak? Ini nggak ada nih riset, langsung 5L. Itu ya, cek lagi soal berikutnya. Nah, kemudian di biaya umum ada nama biaya lain-lain. Ternyata rinciannya ini. Ada jamuan tamu, tidak ada daftar nominatif. Wah, ini berarti kita koreksi positif dong. Sumbangan hari ulang tahun Republik Indonesia, kita koreksi positif. Ya. Jamuan tamu ada daftar nominatif, boleh. Denda dan bunga STP, ini kan sanksi administrasi kita koreksi. PBB, boleh. Sumbangan korban banjir Cimahi, dia nggak melalui BPBD, kita koreksi. Sumbangan bencana alam melalui BPBD, boleh. Tidak ada rincian karena tidak ada bukti, kita koreksi. Ya. Kesepakatannya biar kita nggak pusing, maka kita nanti langsung koreksinya masuk ke koreksi positif lainnya, walaupun ini macam-macam ya. Yang pertama ini 5 juta ditambah 2.500.000, 7.500.000 ya. Ini boleh. Tambah 7.500.000, berarti 15 juta, ya nggak bolehnya. Ditambah 10 juta, 25 juta, ditambah 18 juta. Berapa tuh? 25 tambah 18. 30, 43 juta ya. Benar kan? 43 juta. Kita koreksi positif. Ya, di sini ya di biaya lain-lain dari 80 ini kita koreksi 43 juta.
Tadi kesepakatannya biar nggak bingung, masa kita harus mecah Pak, sumbangan di sekian, ini sekian. Kita masukin semuanya ke 5L, koreksi positif lainnya. Gitu ya, sip. Kita lihat lagi, ada nggak catatan lainnya? Kita cek. Ya, masih ada di poin 11. Nah, ini. Selisih penyusutan komersil di bawah penyusutan fiskal. Artinya, perhitungan secara komersil terlalu rendah dibandingkan dengan perhitungan secara fiskus. Ya, kita nggak tahu detailnya seperti apa ya. Cuman di sini dianggapnya komersil bilang 100, fiskusnya harusnya lebih tinggi gitu ya. Komersil lebih terlalu rendah. Kalau kayak gini koreksinya positif atau negatif? Ayo, biaya penyusutannya ditambah. Koreksi? Ayo, positif negatif. Negatif. Negatif ya, karena nanti labanya berkurang, karena biayanya ditambah tuh. Ini ada di HPP untuk mesin dan generator yang ada di HPP juga. Berarti terlalu rendahnya 120 dan 75 juta. Kita kembalikan totalnya berarti nanti 195 juta ya. Di kolom HPP, penyusutan di kolom HPP. Cek. Soal ini sudah komprehensif, nanti ujian nggak sebanyak ini. Nah ini ya di HPP ya, ingat ya bukan di biaya umum tapi di HPP. Biaya penyusutan 750, kita koreksi negatif 195 juta. Biaya penyusutan lebih tinggi. Kalau ini ada ya, selisih penyusutan komersil di bawah penyusutan fiskal. 6A. Mana tadi? 6A. Sip. Lanjut, keterangan berikutnya. Poin 12. Ini kebalikannya. Selisih penyusutan komersil di atas penyusutan fiskal. Artinya, perhitungan secara komersil terlalu tinggi dibandingkan dengan perhitungan secara fiskal. Ini ada di biaya umum. Kalau ini berarti koreksinya kebalikannya nih. Ini negatif, ini dikoreksinya positif. Kita jumlahkan 25 tambah 15 tambah 10. 30, 40, 50 juta ya di biaya umum bagian penyusutan. Ini ya, 200 juta, kita koreksi positif 50 juta. Ya. Masuk ke 5, ini ada penyusutan kok. I ya, 5I. Saya kasih I-nya, I kecil aja biar kelihatan. 5I. Kasih warna lah. Ya. Dah, kita coba cek, ada catatan lagi nggak? Nah, bagian F ini sudah masuk ke pendapatan di luar usaha. Nah, ini catatan pertama, rincian pendapatan dan bunga deposito Bank BCA. Ini juga saya skip, karena ini tadi ya, ini tadi sama dengan yang nomor 7 ya, bunga pinjaman. Ini kan kita skip. Jadi harus membandingkan antara bunga deposito dibandingkan dengan bunga pinjaman. Ini repot panjang kita skip atau ini koreksinya. Langsung ke catatan kedua aja. Pendapatan royalti yang ada di pendapatan lain merupakan pendapatan atas imbalan
penggunaan nama toko kecantikan You Love Me setelah dipotong PPh 23. Ingat yang dicatat di sana adalah setelah dipotong PPh 23. Oke, kita lihat royalti. Ini ya, royalti. Nih, setelah dipotong PPh. Ini nilainya 42.500 ya. Kalau kita nulis di laba rugi fiskal, harusnya yang ditulis adalah sebelum dipotong PPh, karena nanti PPh-nya menjadi kredit pajak. Ya. Tadi royalti ini adalah royalti produk kecantikan You Love Me setelah dipotong PPh pasal 23. PPh 23 royalti berapa? 15%. Maka kita cari berapa sih DPP-nya. Ini 15%, DPP-nya dari angka setelah dipotong PPh dikalikan 100 per 85. Maka DPP-nya 50 juta. Sehingga kita koreksi positif 7.500.000. Kita kembalikan. Gitu ya. Jadi 50 juta. Yang dicatat adalah DPP-nya. Pak, yang 7.500 nanti sebagai apa? 7.500 nanti kita catat sebagai kredit pajak. 7.500. Nah, kalau kayak gini berarti kan kesalahan di pihak accounting ya. Karena dia nggak memahami konsep pajak. Nyatatnya harusnya DPP, dia catat netnya. Cara arus kas benar Pak nilainya. Iya, cuman penyajiannya salah. Ini koreksi ini menjadi koreksi 5L gitu ya. Koreksi positif di 5L. Koreksi positif lain. Oke. Ingat, kita catat dulu kredit pajaknya 23 royalti. Lanjut lagi. Catatan kedua, pajak yang dipotong atas penghasilan di Malaysia adalah 25 juta. Ini berarti ngasih tahu bahwa ada penghasilan dari Malaysia dipotong 25 juta. Berarti bukti potongnya ada 25 juta. Ini catat aja sama kita. Nanti untuk kredit pajaknya kan kita harus hitung KPLN, kredit pajak luar negeri. Kita catat dulu, ini sesuai bukti potong, kan ada penghasilan dari luar negeri, Malaysia ya, dividen kan, dipotong 25 juta. Oke, taruh di sini. Pak, angka yang di sini, angka di sini karena nggak ada keterangan, anggap ini adalah angka bruto. Ya, 100 juta dipotong 25. Harusnya dia hanya terima 75 juta. Oke, ini kita catat aja di sini ya. 25 juta dulu. Oke. MKPLN-nya nanti kita hitung. Oke, MKPLN-nya nanti kita hitung. Terus catatan berikutnya, ada pendapatan dividen dari PT Koko setelah dipotong PPh 23. Nah, ini masih pakai aturan yang lama teman-teman terkait dengan dividen. Karena sekarang kan aturan dividen kan hampir semuanya bukan objek pajak. Ya kan? Yang diterima oleh badan itu hampir semuanya bukan objek pajak. Kalau dulu sepanjang sahamnya di bawah 25%, jadi objek pajak dan dipotong PPh 23 15% gitu ya. Nah, terserah nanti kita mau pakai aturan yang mana nih. Kita pakai aturan yang sekarang aja ya. Nah, tapi ada bukti potong ya. Nih, dividen dari PT Koko. Nah, dulu kan ini kan di bawah 25%, maka dia objek pajak dipotongnya 15%. Ya. Berarti kalau misalnya 85 juta ini setelah dipotong PPh, sebelum dipotong PPh-nya berapa DPP-nya? Ini. 85 dikalikan 100 per 85. Totalnya berarti 100 juta. Ininya 15 juta. Kita masukin aja ya, kita pakai aturan yang lama. 15 juta. Misalnya nggak diinvestasiin aja. Jadi kan jadi objek pajak. 15 juta.
Ini keterangannya tidak diinvestasikan. Ya, jadi objek pajak. Masuk koreksi positif 5L. Yang 15 juta, jangan lupa masukin ke kredit pajak 15 juta. Jadi kita kembalikan nilai DPP-nya, potongannya kita masukin sebagai kredit pajak. Oke, lanjut. Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa alat setelah dipotong PPh 23. Ya. Jadi nanti sewa alatnya itu setelah dipotong PPh 23. Untuk sewa berapa persen? Sewa alat, sewa mesin, itu kan tidak final, dipotongnya 2%. Oke. Maka kita masukkan ke sini, kita cari dulu DPP-nya. Nih, sewa alat setelah PPh 98, berarti sebelum dipotong PPh, tarifnya 2%, maka kita 98 dikali 100 per 98. Ini sewa alat ya. Nah, berarti 2 juta Pak, kita koreksi positif. Jadi 5L koreksinya. Jangan lupa masukkan kredit pajaknya 2 juta. Gitu ya. Selanjutnya, pajak yang dibayar di Jepang atas dividen yang diterima dari OTC Corporate Jepang sebesar 18.750. Ini sama dengan yang Malaysia tadi. Ini nunjukin bahwa kita punya bukti potong 18.750. Kita masukkan bukti potongnya, dipotong luar negeri dari Jepang 18.750.000. Ini nanti boleh dikreditin nggak Pak? Jumlah berapa yang bolehnya nanti kita hitung MKPLN-nya berapa. Gitu ya. Ini dividen PT OTC Corporate Jepang. Oke. Lanjut soal berikutnya. Catatan soal berikutnya maksud saya. Rugi selisih kurs valuta asing sudah sesuai dengan ketentuan fiskal. Oke, berarti nggak ada koreksi ya. Bagian G, terdapat pembelian impor alat-alat kecantikan selama tahun 2022 sebesar 2 miliar. PT Ajis telah menyetor PPh impor dan telah memiliki angka pengenal impor. Berarti kalau kayak gini, nanti kalau di perusahaan real, teman-teman cari surat setoran pajak atas PPh impornya berapa. PPh pasal 22 impor. Tarifnya berapa? Karena ada dua setengah atau 7,5. Kalau punya API 2,5, tidak punya API 7,5%. Ini dilihat dibilang punya API, angka pengenal impor, maka kenanya 2,5%. Kita hanya catat sebagai kredit pajak aja. 2,5% kali 2 miliar. Nah, ini ya, 2,5% kali total impor. 2,5% kali 2 miliar. Sip, 50 juta. Bagian sininya nggak ada koreksi ya, karena dia masuk di HPP, pembelian. Oke, lanjut. Catatan H. Kewajiban pajak yang dipotong dipungut oleh laman transaksi perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan. PT Aji sudah menerima semua bukti potong, ya, sehingga
bisa menjadi kredit pajak untuk yang bersifat tidak final dan bisa mengurangi PPh terutang akhir tahun. Ini hanya menjelaskan bahwa kredit pajaknya sudah sesuai ketentuan. Bagian I, pembayaran angsuran PPh 25 sepanjang tahun 2022 adalah sebesar 250 juta. Ingat, ini kita catat sebagai kredit pajak juga yang dibayar sendiri. PPh 25. Ya. Oke. Sini kita catat PPh 25-nya 250 juta. Ya. Ya. Ini adalah total kredit pajak yang dimiliki oleh PT Ajis. Ini sengaja saya pisahkan, sebelah kanannya ada yang masuk ke 1771 lampiran 3, ada yang masuk ke induk. Nanti jadi biar bisa memisahkan mana yang masuk ke induk, mana yang bisa masuk ke lampiran 3. Lampiran 3 itu artinya dia dipotong pihak lain. Kalau induk dia setor sendiri kredit pajaknya. Gitu ya. Total kredit pajak dalam negerinya 354.500. Kredit pajak luar negerinya berapa, Pak? Nanti kita harus hitung dulu MKPLN-nya. MKPLN bisa dihitung kalau kita udah tahu berapa PPh terutangnya. Gitu ya. Jadi pertama kita tahu dulu berapa PPh terutang. Kita cek lagi apakah ada catatan lainnya. Ya, nggak ada ya, langsung instruksi dari informasi tersebut diminta untuk melakukan rekonsiliasi. Tadi udah kita lakukan. Terus menghitung berapa PPh terutang, menghitung berapa angsuran tahun berikutnya. Jadi tugasnya dua itu untuk rekonsiliasi. Oke. Sebelum kita hitung, saya ingin menekankan ke teman-teman. Ada beberapa yang di luar catatan. Artinya apa? Intuisi kita, kalau misalnya kita ngerjakan laporan rekonsiliasi, kita harus tahu, terutama untuk di pendapatan. Kita pisahkan mana yang bukan objek, mana yang final. Ya, karena kita harus koreksi itu. Ya kan? Kita coba telaah di pendapatan luar usaha. Ini dividen dari PT Koko, kita tadi asumsikan tidak diinvestasikan, berarti dia masuk sebagai objek pajak tidak final, artinya ini dihitung. Dividen dari PT KLM, kepemilikannya 30%, sesuai ketentuan, bukan objek pajak. Maka kita koreksi negatif, 500 juta. Apalagi sekarang misalnya ini diinvestasikan, otomatis negatif. Masuk kemana Pak? Apakah 5 dan seterusnya? Enggak, dia masuknya di catatan keempat. Penghasilan final dan bukan objek pajak. Kita tambahin ya sini ya. Penghasilan final dan bukan objek pajak. Oke, berarti dia nanti masuk ke catatan nomor 4. Gitu. Terus kita cek sewa alat, kita udah masukin sebagai objek pajak tidak final. Sewa gedung setelah PPh, sebelum PPh berapa? Kita nggak usah mencari itu, langsung kita koreksi negatif aja. Karena final 200 juta. Gitu ya. Catatan ke-4. Jasa giro, ini juga final. Kayak bunga deposito ya, 120 juta. Nih, kita keluarkan, masuk ke catatan 4. Dividen dari Malaysia, ini asumsinya tidak diinvestasikan, jadi objek pajak tidak final ya. Ini yang Jepang juga tidak diinvestasikan. Pendapatan bunga deposito, ini juga kita koreksi negatif. Karena final. Oke. Dividen tadi udah, royalti, objek pajak tidak final, rugi kurs. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Rugi kurs boleh dikurangkan, laba kurs harus ditambahkan gitu ya. Nah, yang paling penting ini rugi cabang di Brunei. Jadi seolah-olah ini ceritanya perusahaan punya cabang di Brunei. Kondisinya rugi.
dibawa ke Indonesia. Tidak boleh. Maka kita lakukan koreksi fiskal. Positif ya, 600 juta. Ini jadi nol nih. Nah, masuk kemana? 5L, koreksi positif lainnya. Nggak boleh dibebankan ya, rugi di luar negeri. Kalau untung Pak, untung ya harus dihitung. Kalau rugi jangan dibawa. Nggak mau rugi kita. Oke, dari pendapatan dan biaya luar usaha kita udah lakukan semua rekonsiliasinya. Sebelum saya state ini bahwa nilai ini adalah laporan laba rugi fiskalnya, saya ingin menunjukkan akun yang ada di biaya umum. Ini masih ada yang harusnya kita koreksi. Contohnya ini, akun olahraga, rekreasi, dan piknik. Kalau pakai undang-undang HPP, boleh dengan catatan dia ditambah ke dalam penghasilan PPh 21 bagi karyawan. Kalau enggak, kita koreksi positif. Jadi nanti kita tinggal pakai asumsi. Ini asumsinya dia pakai aturan undang-undang HPP ya. Boleh. Sama dengan promosi, ada DAFNOM asumsinya. Oke. Yang lainnya enggak ada kayaknya, antar jemput pegawai asumsinya pakai bus saja gitu ya. Makanya saya kalau misalnya teman-teman belajar tax planning, saya selalu menekankan, jangan nyatet akun yang aneh-aneh. Catatlah akun yang memang tidak menimbulkan dispute, yang benar-benar clear gitu ya. Misalnya, pemeliharaan ya pemeliharaan jelas, pemeliharaan kantor misalnya. Makan minum, jelasin aja makan minum seluruh pegawai gitu misalnya. Terus antar jemput pegawai, perjalanan dinas misalnya. Jadi harus benar-benar clear. Kalau misalnya kita menimbulkan di sini detail yang malah membuat dikoreksi positif, nanti menjadi bumerang. Dan saya biasanya kalau bikin akun, nggak banyak-banyak, nggak terlalu detail. Ya cukup sesuatu yang umum aja, biar pengawasnya pusing. Ini koreksi nggak ya? Jadi mereka masih bertanya-tanya. Kalau prinsip akuntansi kan bilangnya semakin jelas dan informatif semakin bagus gitu ya. Tapi untuk keperluan pajak kan semakin jelas dan semakin informatif semakin banyak koreksi gitu. Ya, kalau nggak ada catatan kan kita nggak koreksi sebetulnya. Oke, sip. Ya, taruhlah ini semuanya udah clear. Kita lakukan koreksi fiskal, koreksi positif dan negatif. Ketemulah laba rugi fiskal, angkanya di 6.519.225.000. Artinya secara komersil labanya hanya 5,196, secara fiskal menjadi 6,519. Banyak koreksi positifnya masalahnya. Gitu ya. Baru setelah itu kita hitung dulu berapa PPh terutangnya. Caranya gimana? Ya sudah, dari penghasilan laba fiskal atau penghasilan kena pajak, kita kalikan tarif. Karena tahun 2022 asumsinya tarifnya 22%. 6.519 dikalikan 22%. Tarif 22%. Jadi PPh terutangnya adalah 1.434.229.500. Oke. Nah, dari sini baru kita bisa melihat berapa maksimum kredit pajak luar negeri. Karena tadi kita punya kredit pajak luar negeri, bukti potongnya ada 25 dan 18 juta, Pak. Kita hitung, caranya gimana? Total penghasilan luar negeri dibagi penghasilan neto, ya, dikalikan PPh terutang. Oke. Untuk yang Malaysia berarti penghasilan luar negerinya 100 juta dibagi total penghasilan laba neto fiskal dikalikan PPh terutang. Hasilnya 22 juta.
Gedean yang mana? Bukti potong 25, MKPLN-nya 22. Maka kredit pajak yang dipakai nanti adalah yang 22 juta. Pilih yang terkecil antara MKPLN dan bukti potong. Oke. Yang Jepang sama 125 juta dibagi 6,51 dikalikan 1,4. Hasilnya 27.500. Dia hanya punya bukti potong 18.750. Maka yang dipakai 18.750. Artinya nanti kredit pajak luar negerinya yang dipakai hanya 40.750 walaupun dia punya bukti potongnya 43 juta. Gitu ya. Jadi yang dipakai hanya 40 juta. Dari sini kita bisa menghitung kurang bayarnya berapa, Pak. Berarti PPh terutang dikurangi kredit pajak dalam negeri, ya, yang ini 354, dikurangi kredit pajak luar negeri. Kurang bayar 1.038 juta. Sesuai soal, angsuran bulan berikutnya berapa? Berarti penghasilan kena pajaknya, ini PPh terutangnya, dikurangi kredit pajak di luar pasal 25. Ya, yang ini aja jumlah yang ini. 104 juta ya, 104 juta 500 dikurangi kredit pajak luar negeri yang 40 juta 750. Oke, dibagi 12. Berarti cicilan per bulannya nanti 107 juta. Pasal 25. Oke ya. Ini khusus untuk di luar pasal 25 yang sudah disetor. Artinya yang hanya dipotong di dalam negeri. Ya. Kejawab kan semuanya tadi soalnya berapa PPh terutang, berapa PPh kurang bayar, berapa angsuran tahun berikutnya. Baru nanti kita masukkan ke SPT PPh badan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Udah khatam nih rekonsiliasinya. Cuma nanti di sini besok pas kita ngisi SPT PPh badan, kita jumlahkan ya. 5A berapa, 5B berapa, dan seterusnya. Saya save dulu. Oke, bisa diikutin teman-teman? Bisa, Pak. Ya, Untuk soalnya jawaban yang ini nanti akan di-share nggak ya, Pak? iya, tapi besok ya kalau sudah ini kan belum saya jumlahkan nih. Mau jumlahin sekarang. Bolehlah kita jumlahin dulu biar nanti saya bisa share. Jadi besok tinggal kita laporin ke SPT PPh badannya. Kita jumlahkan untuk yang 5A. Kita cek. Ini ada ini nih matanya. 5A. 50 juta. Ini ya. Ini kan ada 50 juta. Kemudian 24 juta. Kemudian 30 juta. Ya. Terus 25 juta. Ada lagi nggak? Udah ya. 5A. Gini. 5B. 300 juta. Ditambah 250 juta. Ada lagi nggak 5B? Nggak ada ya. Hanya 2. 5C. Kayaknya nggak ada ya tadi ya 5C. Nggak ada. 5D. Nggak ada. Jumlah modul pelajaran. 5E. Ada. Ini ya 75 juta. Ada lagi nggak? Nggak ada. 5F. Ada ya tadi. 5F ini ya 250 juta. Terus ada lagi nggak 5F? Ada ya, hanya 250 juta.
5G nggak ada. Ini untuk CV. 5H, sanksi administrasi. Kayaknya tadi kita udah satuin ke 5L. Nggak ada. 5I, ini ada. 50 juta penyusutan. 5J, amortisasi, nggak ada. 5K, ditangguhkan pengakuannya. Tadi ada 280 juta. Total koreksi positif, oh sorry, 5L belum. Banyak 5L. Kita tambahkan ya. 250 ditambah ini 5L juga 750 tambah ini ya 5 juta tambah 12 juta 500 tambah 250 juta tambah 75 juta tambah 43 juta tambah masih banyak 15 juta tambah 2 juta tambah 7 juta 500. Nah ini gimana nih tambahnya? Minus satu mungkin kali ya. Ya, benar ya. Oke. Total koreksi positif berarti 3.444 harus sama dengan nilai ini. 3.344 juta. Sama ya. Oke. Koreksi negatifnya kita juga jumlahkan 6A hanya satu ya. 6B amortisasi tidak ada, 0. 6C ditangguhkan juga nggak ada. 6D banyak nih tadi kayaknya. Ini 1 miliar. Ya, cuma satu ya. 1 miliar. Oke. Jumlah koreksi negatif untuk ini ya 6, 1.195. Jadi hanya ini dan ini. Kalau yang bawah ini adalah 4 ya. Koreksi keempat. Yang ini penghasilan final dan bukan objek pajak. Berarti yang ini ditambah 200 tambah 120 tambah 6 juta. Oke. Totalnya 2.021 juta. Sama ya, 2.021 juta. Oke, angkanya sudah terbentuk, nanti kita tinggal mindahkan ke lampiran satunya. Gampang kan? Kalau udah ada rekonsiliasi. Gini ya, jadi ini udah kita kunci, besok tinggal kita masukkan ke SPT, PPH, Badan. Oke, saya share ya. Nah, nanti kalau misalnya ujian, teman-teman boleh pakai format itu, nanti tinggal disesuaikan angka-angkanya. Mana nih? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh silahkan. Di format yang awal tadi kan ada kolom ref ya, Pak. Itu maksudnya untuk gimana ya, Pak? Format awal kolom ref, siap-siap. Bentar. Oh, saya belum buka. Ya ini ya. Iya, Pak, betul. Ya. Yang ini sebenarnya eh, kalau kita melihat ini harusnya mengacu kepada laporan-laporan audit ya. Kalau sebenarnya itu kan ada catatan-catatan ya, ada catatan-catatan. Tapi kalau misalnya kemarin Pak Kurnia referensinya adalah untuk yang dikoreksi fiskal positif dan negatif ini referensinya adalah referensi soal. Jadi misalnya tadi di kolom HPP catatan nomor 1 gitu misalnya. A titik 1, A titik 2 dan seterusnya.
Saya juga nggak tahu ini yang bikin reform rekonsiliasinya, maksudnya dia kemana. Cuman kalau misalnya ini di dunia real ya, saya nggak pernah pakai kolom ref, jadi hanya ini aja. Terus kalaupun ada, ref ini akan mengacu pada catatan laporan audit. Kan CALK itu bagian dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu bagian dari laporan keuangan. Kalau teman-teman lihat laporan auditor itu kan ada angka-angkanya ya. Misalnya ini penjualan mengacu kepada A1 misalnya. Nanti di bawahnya ditunjukin penjualannya itu terdiri dari mana aja. Itu maksudnya mungkin ke sana. Gitu Mas. Tapi kalau misalnya secara real, makanya statement awal tadi saya bilang, tidak ada standar baku untuk membuat kolom rekonsiliasi. Tapi cukup bagi saya misalnya ada kolom laporan laba rugi fiskal, ada laba rugi komersil, koreksi positif dan negatif. Bahkan ada beberapa perusahaan yang bikinnya tidak ke samping, dia ke bawah. Misalnya dibikin laporan laba rugi komersil dulu, ketemu laba bersih sebelum pajak, baru di sini koreksi positifnya yang mana aja, koreksi negatifnya mana aja, paling bawahnya laba rugi fiskal. Itu juga ada. Bebas. Boleh juga kayak gitu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, ini hanya alat bantu, teman-teman. Dan ini nggak perlu dilaporkan di SPT. Kalau SPT, misalnya teman-teman mau laporin cukup laporan komersilnya aja, angka ini kok beda Pak dengan laporan SPT PPH? Ya, teman-teman harus ngecek dari laporan koreksi positifnya, lampiran satunya. Gitu. Ya. Kalau mau ditampilkan full sampai laporan bagi fiskal juga boleh. Gitu Mas. Jadi kalau referensi ini kalau buat latihan kemarin kesepakatannya ini adalah untuk menunjukkan catatan di soalnya nomor berapa gitu. Kurang lebihnya mungkin kayak gini ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah ini agak contohnya kayak gini mungkin. Nih, saya nge-ref kemana? B, C, D3, D2, ini non soal gitu. Jadi catatan di soal nomor berapa gitu. Cuman ini kan ribet, kita hilangin kemarin. Gitu Mas. Bisa ya? Bisa, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke, saya share dulu untuk latihan tadi. Ya, sudah bisa di-download di kolom chat soal dan rekonsiliasinya. Besok tinggal kita masukkan SPTPP badannya. Ya, saya absen dulu sebelum diakhiri. Bentar.